Kita akan lakukan mencoba perjalanan lagi. Bismillah. Kita akan coba lagi untuk melakukan pendaratan. Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat luar biasa guys, di mana pesawat daripada Kang Deddy Mulyadi dan Om Jen ketika mereka pergi ke Aceh, yaitu daerah Tamiang, pesawat mereka hampir gagal landing guys, hampir jatuh. Bayangkan sampai 2 kali ya, muter-muter itu kapalnya. Karena apa? Karena konon katanya bandara di sana, nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana kengerian bandara di sana dan kenapa mereka pergi ke sana, bagaimana sambutan warga di sana. Kemudian yang paling mengejutkan ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, Kang Deddy Mulyadi itu memberikan 50 rumah di Tapanuli Utara guys. Siapa yang nonton video ini yang berasal dari Tapanuli Utara? Tapanuli Utara itu berada di Sumatera Utara, yaitu di dekat Danau Toba. Nah, di Tapanuli Utara itu kan terdampak tuh ya. Kang Deddy Mulyadi memberikan 50 rumah di sana. Akan membangun 50 rumah. Tidak hanya di Tapanuli Utara, tapi di Sibolga juga. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu selalu memberikan rumah bagi yang terdampak bencana? Seperti yang di Sukabumi misalnya. Sukabumi itu ada tuh ya rumah yang terdampak pergeseran tanah gitu, longsor dan sebagainya. Ada tuh bernama Kampung KDM. Nah, kalau saya bisa memprediksi ya, saya bisa memprediksi guys ya, saya bisa meramal. Rumah yang dijanjikan KDM itu akan seperti ketika Kang Deddy Mulyadi dan Om Jen pergi ke Sumatera menyalurkan sumbangan. Mereka pergi ke Sumatera dengan kejutan-kejutan yang sangat luar biasa. Mereka bertemu dengan orang Jawa Barat di sana, kemudian mereka bertemu dengan orang-orang yang baik, kemudian mereka juga bertemu orang-orang yang spesial ya, orang-orang yang sangat luar biasa, unik dan lain sebagainya. Dan melalui cobaan-cobaan gitu, hambatan-hambatan dan rintangan-rintangannya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera menyalurkan bantuan yang 7 miliar itu? Apa alasannya? Apakah Kang Deddy Mulyadi itu nggak percaya dengan bawahannya, menitipkan duit kepada bawahannya supaya duit itu disalurkan di Sumatera Utara atau di Padang dan Aceh? Jadi gini guys ya, bukan berarti saya skeptis terhadap kejujuran anak buah daripada Kang Deddy Mulyadi atau KDM ya. Gini guys, sedangkan Starlink aja didugaannya dikorupsi guys. Berita ini sudah viral sampai ke mancanegara, sampai ke Jepang guys. Starlink ada pulsanya katanya guys. Bayangkan. Aduh, saya nggak habis pikir ya. Starlink guys. Starlink itu kan gratis ya. Lalu ada seorang petinggi dari aparat ya. Petinggi daripada TNI mengatakan bahwa Starlink ini ada pulsanya. Kenapa sih ya? Kenapa? Aduh, kok bisa ya ada boomers yang mengatakan bahwa Starlink itu ada pulsanya. Lalu ya dugaannya akan dipatok harganya gitu. Padahal dari Elon Musk, Starlink itu gratis guys, khusus bagi yang terkena bencana. Luar biasa memang warga Konoha ya. Luar biasa. Bin ajaib ya. Nah, inilah sebenarnya alasan Kang Deddy Mulyadi langsung terjun ke lapangan. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi itu skeptis terhadap atau meragukan kejujuran, tapi kalau saya perhatikan itu Kang Deddy Mulyadi itu pengen ya bantuan-bantuan itu langsung gitu, nggak dikorup. Karena kalau boleh jujur, ya di Konoha itu kan sangat syarat dengan korupsi kan. Banyak warga Konoha yang korupsi gila-gilaan. Bahkan ya saat terjadi bencana sekalipun dikorupsi. Buktinya waktu COVID kemarin pembagian bansos itu dikorupsi guys. Dikorupsi oleh siapa? Prabowo. Bukan Pak Prabowo presiden ya, tapi konon katanya anak buah, dugaannya anak buah daripada Pak Prabowo. Ya kalau nggak salah kader Gerindra juga ya, kalau nggak salah ya. Di penjara tuh. Kondisi COVID guys. Jadi Konoha itu ya sudah mengakar gitu, sudah sampai ke sumsum atau ke tulang-tulang ya budaya korupsinya. Ya, hanya kematian yang bisa menyelesaikan budaya korupsi di Konoha. Dan
itu yang saya lihat dari sikap Kang Deddy Mulyadi. Saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan lu terlalu membela Kang Deddy Mulyadi, saya nggak terlalu membela, tapi ya saya juga pernah punya karyawan dan saya tahu betul ya kalau saya titipkan duit ke karyawan saya itu nggak semuanya amanah guys, nggak semuanya, rata-rata ya tukang tipu ya. Itu harus saya perhatikan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga kalau saya perhatikan tuh langsung terjun ke lapangan itu biar apa tersalurkan gitu, biar masyarakat tuh dapat impactnya gitu ya, biar duitnya itu nggak nyangkut di orang-orang tertentu gitu ya, kalau saya perhatikan ya. Bahkan Starlink sekalipun dikorup gitu. Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi dan Om Jen pergi ke Tamiang, daerah Aceh yang sangat-sangat terpencil ya, landasan pesawat di sana itu sangat jelek banget ya, jelek banget. Sehingga susah untuk take off ya, untuk landing gitu. Sampai berputar-putar guys ya, sampai 2 kali gitu ya, dicoba gagal, lalu dicoba lagi dan akhirnya berhasil. Tapi ya Om Jeng sampai jantungan guys. Ya, jantungan. Ya iyalah. Bayangkan ya, landasan pesawat di sana itu mohon maaf ya nggak terlalu bagus, nggak sebagus yang ada di Pulau Jawa. Yang namanya di daerah terpencil ya kan. Padahal pesawat itu pesawat capung guys, nggak, bukan pesawat gede yang isinya 4 apa 5 orang itu ya. Kecil guys, nggak terlalu gede ya. Kang Deddy Mulyadi, Om Jin, dan Bupati Cianjur ikut ya ke sana ya, memberikan langsung bantuan donasi mereka ke lapangan. Kemudian rumah yang dijanjikan oleh Kang Deddy Mulyadi yaitu rumah bagi yang terdampak musibah 50 di Tamborlin Utara, 50 di Padang, dan di daerah lainnya. Ya, jadi kalau Kang Deddy Mulyadi itu membangun rumah itu 50 rumah kali 150 juta atau 200 juta misalnya, berarti ya MM-an lah ya duitnya. Luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya memberikan jempol ya. Kadang saya menangis sendiri guys ya kalau saya nonton video Kang Deddy Mulyadi ya. Terdengar ya melankolis tapi ya jujur guys ya, saya kadang menangis gitu ya. Kalau melihat Kang Deddy Mulyadi pergi ke lapangan gitu ya, pergi ke daerah-daerah. Saya kadang juga pengen banget gitu ya membantu ke daerah-daerah, tapi karena keadaan ya gimana lagi kan, karena faktor ekonomi dan sebagainya ya. Jadi kalau saya bisa prediksi ya, saya bisa meramal rumah yang akan dibangun Kang Deddy Mulyadi itu akan berbentuk rumah panggung. Catat kata saya. Save video ini. Nanti kalau rumah ini dibangun ya, katanya bulan Januari ya dibangun rumahnya, maka rumah ini akan rumah panggung. Kenapa harus rumah panggung? Biar tahan banjir dan tahan gempa. Nah, apa hubungannya banjir dengan rumah panggung? Nah, ketika banjir meluap ya, maka air itu akan terserap di rumah panggung itu sendiri, di bawah ini ya, di bawah kolong panggung itu sendiri ya, di bawah kolong rumah itu. Kalau rumah beton kan nggak terserap ya. Kenapa? Karena ada beton ya, nggak bakal terserap airnya. Sehingga ya rumah panggung itu adalah solusi gitu ya. Kemudian kelebihan daripada rumah panggung itu tahan gempa. Kalau goyang-goyang gitu ya, seperti rumah yang di Jepang, masih bisa bertahan guys, masih bisa survive ya. Kemudian apalagi fungsi daripada rumah panggung? Fungsi daripada rumah panggung itu anti nyamuk. Jadi nyamuk itu susah dan nggak mau gitu ya terbang ke lantai 2 gitu, tempat yang lebih tinggi, nggak mau ya. Dia lebih stay gitu ya di lantai dasar. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita jeli itu, kalau rumah bertingkat itu di lantai 2 tuh jarang ada nyamuk, tapi di lantai 1 tuh banyak nyamuk. Ya, itu kalau saya perhatikan. Jadi rumah panggung ini ada solusi dan menurut saya ide daripada Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa sekali ya. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat sebesar-besarnya pada Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi cepat pulang biar apa? Biar banjir yang ada di Jawa Barat cepat pulih ya. Karena warga Jawa Barat sudah mulai ini ya, sudah mulai kangen gitu dengan Kang Deddy Mulyadi supaya balik lagi ke Jawa Barat dan banjir yang ada di Bandung akan segera terselesaikan. Oke. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton kami. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau buang sampah masih sembarangan. Bye-bye.